Allahumma ya ahad salli ala al-mahdi kutubit ta'rifat wa ta'limat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala firdausil a'la miftahil jannati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Dan alhamdulillah juga Allah masih izinkan kita terus belajar, terus berma'rifat, bertalabul ilm, mendekatkan diri kepada hadratnya. Salawat dan salam kepada sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian kitab Futuhul Ghaib karya Al-Arif Billah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qutbur Rabbani, yang mana kitab ini kita pending pembacaannya sebelum Ramadan. Udah lebih 1 bulan ya? 2 bulan? Ya, mau 2 bulan. Alhamdulillah, harapan kita ibadah Ramadan, semua aktivitas ibadah yang kita lakukan di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjutkan pada makalah yang ke-65 ya, tentang Finnahi anit tasakhuti ala Allahi fi ta'khiri ijabati du'a, tentang larangan marah kepada Allah ketika Allah takhirkan menjawab doa. Nah, sebelumnya mari kita baca surat Al-Fatihah kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina al-mahdi khalifatihi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabati ridwanullah alaihim wa awliyaillah fil alamin wa ana khususan li Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani wa ila ruhina wa anfusina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu al-maqalatul khamisatu wa sittun fi an-nahyi 'anit tasakhuti 'ala Allah fi ta'khiri ijabati du'a. Makalah yang ke-65 tentang larangan marah kepada Allah ketika Allah akhirkan mengijabah doa. Doa atau berdoa itu amar Allah. Allah yang memerintahkan kita untuk berdoa. Kata Allah dalam surat Ghafir, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku maka aku akan mengabulkan doa. Maka dalam bab ini kita mesti meyakini apa yang kita minta kepada Allah itu pasti Allah kabulkan. Itu sesuai dengan janjinya Allah. Sekarang kita melihat itu, terkadang orang berdoa itu ada yang tidak sabaran atas doanya diijabah oleh Allah. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani mencoba memberikan gambaran kepada kita bahwa ternyata tema yang muncul ini, larangan marah kepada Allah, itu artinya apa?
Ada orang yang marah kepada Allah ketika dia berdoa tapi seolah doanya tak dikabulkan, sehingga muncul marah dia kepada Allah. Coba bayangkan, makhluk marah kepada penciptanya. Ini kan nggak lucu gitu kan. Tapi fakta menunjukkan ada orang kadang marah, kadang mengupat, kadang menuduh-nuduh Allah. Nah, makanya Syekh Abdul Qadir lewat makalah yang ke-65 ini sembari mengingatkan kita semua, tidak boleh kita marah kepada Allah. Gak boleh marah kepada Allah, apalagi dalam permintaan kita. Kita maunya diminta langsung dikasih kan, begitu kan? Itu kan maunya kita jadinya. Pertanyaannya, yang berkuasa siapa? Yang mencipta siapa? Yang Tuhan siapa? Tentu jawabannya suka-suka Allah lah, kapan Allah mau tak kabulkan doanya. Lalu beliau mengurai, ma hadza tasakhutu ala rabbika azza wa jalla min ta'khiri ijabati du'a. Jadi apa marahmu ini kepada Allah azza wa jalla itu disebabkan diakhirkannya menjawab doamu. Itukah yang menyebabkan kamu marah kepada Allah? Kamu meminta kepada Allah azza wa jalla, tapi Allah belum perkenankan di waktu kamu meminta itu, sehingga muncul prasangka, sehingga muncul tuduhan-tuduhan. Lalu kamu katakan, taqulu harrama alayya su'alu lil khalqi wa aujaba alayya su'al wa ana ad'uuhu wa huwa la yujibni. Dia tidak menggunakan kata lam yujibni, tapi la yujibuni. Lalu kamu katakan, haram atasku untuk meminta kepada makhluk, wajib atasku meminta kepada Allah. Dan ketika aku telah berdoa meminta kepada Allah, katanya, wa huwa la yujibuni, Allah itu tidak mengabulkannya untukku. Ini kalamnya. Ini kan kalam protes ini. Pernyataan awalnya oke itu. Haram atasku untuk meminta kepada makhluk. Itu oke kan pernyataannya? Yang kedua juga oke. Diwajibkan atasku meminta kepada Allah. Itu oke juga. Tapi ada tapinya. Wa ana ad'uuhu, lalu aku meminta kepadanya, wa huwa la yujibuni, tetapi dia tidak menjawabku. Itu kalammu. Kalau itu ungkapan yang muncul dari dirimu, kata Syekh Abdul Qadir, fayuqalu laka, maka mesti ini dikatakan kepadamu, ahurrun anta am abdun. Pertanyaannya, apakah kamu orang merdeka atau kamu adalah abdun, hamba? Ini dua jawaban. Fa in qulta ana hurrun fa anta kafirun. Jika kamu menjawab saya merdeka, maka kamu kafir. Orang merdeka kan nggak perlu minta-minta nih. Lalu wa in qulta ana abdullah, lalu jika kamu menjawab saya adalah hamba Allah, fayuqalu laka,
maka dikatakan kepadamu, amuttahimun anta liwaliyyika fi ta'khiri ijabati du'aika wa syakkun fi hikmatihi wa rahmatihi bika bi jami'i khalqihi wa ilmihi bi ahwalihim am ghairu muttahimin lahu azza wa jalla. Dikatakan kepada kamu yang kamu mengatakan bahwa kamu adalah Abdullah, hamba Allah. Jika kamu adalah hamba Allah, apakah kamu menuduh Allah? Apakah kamu menyalahkan Allah ketika Allah mentakhirkan menjawab doamu? Apakah kamu ragu tentang kebijaksanaannya Allah? Apakah kamu ragu tentang rahmat Allah kepadamu dan kepada seluruh makhluknya Allah? Dan apakah kamu juga ragu tentang ilmunya Allah? Atau kamu tidak menuduh Allah? Itu pertanyaan itu ya. Lalu fa in kunta ghairu muttahimin lahu wa mukirrun bi hikmatihi wa iradatihi wa maslahatihi laka wa ta'khiri dzalika fa 'alaika bisyukri lahu azza wa jalla. Jika kamu tidak menuduh Allah, jika kamu tidak marah kepada Allah, jika kamu tidak protes kepada Allah, tentu kamu mengamini kebijaksanaan Allah, kehendaknya Allah, itu kemaslahatan yang Allah buat untukmu. Allah mentakhirkan menjawab doamu, semestinya yang kamu lakukan apa? Bersyukur kepadanya. Ini Allah takhirkan menjawab doa, itu menunjukkan apa? Supaya kamu bersyukur. Kenapa ini mesti bersyukur? Li'annahu ikhtara lakal aslah wan ni'mata wa daf'al fasad. Karena Allah memilihkan untukmu yang terbaik dan Allah berikan kenikmatan untukmu, lalu Allah tolakkan darimu, jauhkan darimu kebinasaan, kerusakan. Nah, hal yang begini kadang orang tak paham. Nah, ilustrasi seperti ini banyak ditemukan di kehidupan sehari-hari. Banyak ditemukan. Misal, ada orang yang mau naik pesawat, lalu dia ketinggalan. Apa yang terjadi? Dia marah-marah. Atau pesawatnya delay. Marah-marah tuh. Kan ada kan pesawat yang suka delay. Lalu dia marah-marah. Tapi di sini dikatakan li'annahu ikhtara lakal aslah. Allah berikan kepadamu yang terbaik. Kenapa? Delay. Apa hikmah yang ingin Allah katakan? Ada hikmah di balik itu. Ada hikmah. Banyak orang melakukan, untung saya nggak jadi berangkat. Alhamdulillahnya ketika terjadi cash. Untung delay. Coba kalau tidak delay. Untung macet. Coba kalau tidak macet. Nah, artinya apa dalam kalam yang tadi itu? Semuanya jika kita tidak menuduh dan marah kepada Allah, semuanya mesti kita bersyukur atas apa yang Allah berikan. Apa yang terjadi kepada kita mesti syukur. Doa sekarang ya belum diterima, kita syukur juga. Belum diijabah, kita syukur juga. Misalnya ada program ngelancong ke Iran misalnya kan. Ternyata belum keluar visanya. Ya kan? Ternyata ada hikmahnya. Orang
di Iran lagi perang misalnya. Itu kan sampel sederhana. Tapi dalam kehidupan kita, masing-masing kita mungkin punya case yang sama. Dengan soal yang berbeda. Kasusnya. Allah tunda dulu. Tapi di sebalik itu ada hikmahnya. Allah tunda. Di situ itulah cara Allah. Tapi terkadang kita tidak paham. Karena Allah tahu kapan waktu yang pas. Tapi kan kita tidak mau. Kita ini sama seperti anak-anak yang minta sesuatu kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya nggak ngasih, dibilang apa? Pelit. Ayah pelit, abi pelit. Lalu dia marah-marah. Begitulah kita yang tak paham. Kenapa dia marah? Karena dia tak paham. Misalnya anak kecil minta beli HP. Anak kecil minta beli motor. Dikabulkan nggak? Belum waktunya. Karena belum waktunya, dia kalamnya apa? La yujibuni, dia tidak menjawabku. Bukan mengeluarkan kata lam yujibuni. Dia belum menjawabku, tapi tidak menjawabku, tidak memperkenankan untukku. Padahal ada waktu yang pas. Nah, ini yang kita kadang tidak paham. Fi waqtil ladzi yurid, la fi waqtil ladzi turid. Pada waktu yang ditentukan, yang diinginkan oleh Allah, bukan pada waktu yang kamu inginkan. Masalahnya kita dalam meminta itu keinginan kita harus sesuai dengan keinginan kita itu. Inilah problemnya. Lalu wa in kunta muttahiman lahu fi dzalika fa anta kafirun bi tuhmatika lahu. Jika kamu menuduh Allah, jika kamu marah kepada Allah, jika kamu ragu kepada Allah, maka kamu kafir dengan tuduhanmu itu. Li'annaka bidzalika nasabta lahu dhulmu wa huwa laysa bidhallamin lil 'abid. Karena ketika itu kamu mengatakan Allah itu apa? Zalim. Padahal Allah tidak menzalimi hambanya. La yaqbalu dhulma wa yastahilu alaihi ay yadhlima idh huwa malikuka wa maliku kulli syai' fala yutlaqu alaihi ismu dhulmi wa innama adh-dhalimu man yatasarrafu fi mulki ghairihi bighairi idnihi fansadda alayka sabilu tasakhuti alaihi fi fi'lihi fika bima yukhalifu tab'aka wa syahwata nafsika wa in kana fi dhahiri mafsadatun laka. Ini kalau kamu mengatakan kamu nuduh-nuduh Allah yang tadi itu, artinya kan kamu menuduh Allah itu zalim. Sementara tidak mungkin zalim itu disematkan kepada Allah. Allah itu mustahil zalim, mustahil menzalimi hambanya. Kenapa? Karena Allah itulah yang berkuasa atasmu dan berkuasa atas segala sesuatu. Maka tidak mungkin disematkan kepada Allah itu zalim. Ada enggak nama Allah zalim? Enggak ada. Makanya hati-hati kita. Karena orang yang zalim itu dia beraktivitas atau dalam bahasa fikih itu bertasarruf dalam milik orang lain tanpa izin.
maka tentu tertutup atasmu jalan untuk marah atasnya terhadap perbuatannya padamu. Dan itu semua menyalahi tabiatmu, menyalahi syahwat nafsiyahmu, sekalipun pada zahirnya seolah-olah hal itu membuat mafsadat untukmu. Ini yang terkadang kita tidak paham. Terus bagaimana sikap kita jika doa belum dijawab, jika doa belum segera diijabah oleh Allah? Kata Syekh Abdul Qadir, fa'alaika bisyukri was-sabri wal muwafaqati wa tarki tasakhuti wa tuhmati wal qiyami ma'a ra'unatin nafsi wa hawaha alladhi huwa yudillu an sabilillah. Ini yang pertama yang dilakukan. Wajib atasmu untuk bersyukur, bersabar, dan menerima oke saja apa yang diberikan oleh Allah, dan meninggalkan marah kepada Allah, meninggalkan menuduh-nuduh Allah, dan meninggalkan kamu membersamai kebodohan nafsiyah dan hawa, karena hawa itu menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi tidak ada cara lain. Syukur. Oh, berarti Allah akan berikan pada waktu yang pas. Berarti sekarang belum pas. Misalnya begitu. Janji Allah itu kan pasti. Apapun yang kamu minta Allah pasti kasih. Tapi kapan? Itu serahkan ke Allah. Jangan kamu yang ngatur kapannya. Nah, semuanya itu akan ada jawabannya di bawah. Lalu apa lagi? Wa alaika bidawami du'a wa sidqil tija'i wa husni dhann bi rabbika azza wa jalla wa intizaril farji minhu wa tasdiqi bi wa'dihi wal haya'i minhu wal muwafaqati li amrihi wa hifzi tauhidihi wal musara'ati ila ada'i awamirihi wa tamawuti an nuzuli qadrihi bika wa bi fi'lihi fika. Kalau doa belum diterima, tadi apa? Bersyukur, bersabar, lalu menerima saja, lalu meninggalkan marah dan menuduh Allah, lalu tidak mengikuti kebodohan nafsiyah dan hawa nafsu yang membawa kepada kesesatan. Berikutnya apa? Berdoalah selalu. Artinya apa? Tidak boleh berhenti berdoa. Udahlah, nggak perlu doa lagi. Capek-capek aja kita minta tapi nggak dikasih. Nggak boleh tuh. Itu tidak boleh. Maka di sini kalamnya wa alaika bidawamid du'a. Minta terus, doa terus. Doa terus kepada Allah. Tapi harus ada adabnya. Berdoa kepada Allah itu bukan mengingatkan Allah. Kan kadang ada orang berdoa itu dia ngingatin Allah kan? Atau merintah-merintah Allah. Padahal doa itu adalah ibadah. Doa itu kan amarnya Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan perkenankan. Ud'uni itu amar. Allah yang nyuruh kita berdoa. Berdoa. Kan semuanya itu atas bantuan Allah semua. Kalau berzikir kita doa dulu kepada Allah. Allah ma'inni ala zikrika. Ya Allah, bantu aku untuk mengingatmu. Bersyukur juga dibantu. Wa syukrika wa husni ibadatik. Semuanya minta kepada Allah, maka mesti doa. Maka kalau kita perhatikan kehidupan kita ini dari pagi sampai pagi lagi isinya apa? Doa. Kan doa semua isinya.
bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Doa lagi. Masuk kamar mandi, a'udzubika minal khubsi wal, doa lagi. Bercermin, doa lagi. Pakai pakaian, doa lagi. Jalan, doa lagi. Makan, doa lagi. Coba perhatikan, ada nggak kita yang luput dari doa itu setiap hari? Perhatikan itu doa sehari-hari itu, dari pagi sampai pagi. Pas mau tidur, bismikallahumma ya wa'am. Ya. Semuanya doa. Semuanya doa. Masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Doa lagi. Jadi tidak kehidupan kita ini nggak ada doa. Nah itu karena Allah yang nyuruh kita untuk berdoa. Oke, maka mesti dawam doanya. Lalu yakinlah Allah pasti terima. Lalu apa lagi? Husnuzon kepada Allah. Yang masalahnya apa? Kita tidak berhusnuzon kepada Allah. Kalau marah kepada Allah itu bertanda apa? Su'uzon lillah. Yang tadi, yang menuduh-nuduh tadi itu, yang marah-marah tadi itu bertanda dia su'uzon kepada Allah. Mesti berhusnuzon kepada Allah. Terus apa lagi? Wantizaril farji minhu. Lalu menunggu jalan keluarnya. Tunggu saja ada jalan keluarnya. Wa tasdiqi biwa'dihi. Yakinlah dengan janjinya Allah. Janji Allah apa? Allah pasti kabulkan apapun bentuk permintaanmu. Allah kabulkan. Kadang kan kita nggak paham dengan doa yang kita minta. Ini kan? Contoh. Ini dulu kita pernah diskusi, judulnya doa yang realistis. Terkadang orang berdoa itu tidak realistis. Apa contohnya? Nah, kita kasih sampelnya ada beberapa. Di sini ada Rashid. Dia baru semester berapa? 2. Lalu dia berdoa, ya Allah, cepatkanlah aku tamat kuliah ya Allah. Itu doanya tidak realistis itu. Tapi yakinlah Allah pasti tamatkan dia kuliah. Karena untuk doa tamat kuliah itu kan dia mesti ada 3 berapa semester lagi itu Rasid? 6 semester lagi. Lalu ketika Allah tak kabulkan, apakah dia harus marah? Kok saya enggak tamat-tamat? Nah ini makanya itu dulu diskusi kita bab realistis. Maka kapan mahasiswa yang ya Allah mudahkan aku cepat tamat ya Allah, ketika dia sudah seminar, mata kuliahnya selesai, itu boleh berdoa, gitu kan? Nah, beda lagi misalnya ke Fajar misalnya, doanya kan tidak mungkin apa namanya, Rabbi habli minas sholihin. Ya kapan Allah kasih? Nggak bakalan Allah kasih dia, karena dia belum nikah kan. Nah ini terkadang kita tak paham dalam bab itu. Pokoknya minta aja. Maka harus jelas dalam permintaannya. Kan Allah pasti kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Oke, lalu apa lagi? Wal haya'u minhu. Dan kita mesti punya rasa malu sama Allah. Kadang kan kita nggak malu sama Allah kan? Asa malu. Jangankan sama Allah sama Rasulullah aja nggak malu. Jangankan sama Rasulullah, sama guru aja nggak malu gitu kan? Ini mesti al-haya minal iman. Malu itu bahagian dari iman atau setengah iman.
Terus apa lagi? Wal muwafaqati li amrihi. Sesuai saja dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena Allah yang nyuruh. Sesuai saja, oke saja, tidak ada protes-protesnya. Nah, kapan kita sampai ke situ? Ketika kita memahami benar Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah pencipta kita. Kita kan kalam ini baru sebatas kalam, tapi prakteknya bermasalah. Ini soal kita tuh. Sebatas kalam, Allah Tuhan kita, Allahu Rabbuna. Tetapi prakteknya belum kelihatan. Nah, Allahu Rabbuna itu mesti terlihat dalam praktek kehidupan kita. Kalau Allahu Rabbuna, maka kita mesti terima apa saja yang diberikan oleh Tuhan kita itu. Coba perhatikan orang yang baru menjalin hubungan kekasih. Apa saja yang diberikan oleh kekasihnya atau perlakuan kekasihnya ke dia, ada masalah nggak? Nggak masalah. Nggak masalah. Lalu apa lagi? Wa hifdzi tauhidihi. Lalu kamu mesti pelihara tauhidmu kepada Allah. Jangan sampai gara-gara telat atau Allah belum kabulkan doamu, rusak tauhidmu kepada Allah. Jangan. Gak boleh, mesti dipelihara ketauhidan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Terus apa lagi? Wa musara'ati ila ada'i awamirihi. Segera untuk melakukan perintah Allah. Nah, kita kan banyak lalai di bab ini. Kadang lalai kita dalam bab amar Allah itu. Sementara yang dituntut itu bersegera. Bahkan dalam bab pertaubatan pun bersegera, wasari'u ila maghfiratin. Segera untuk minta ampunan Allah. Lalu apa lagi? Wa tamawuti an-nuzuli qadrihi bika wa bi fi'lihi fika. Nah, ini menarik ini. Ketika takdir Allah turun kepadamu atau berlaku kepadamu, bagaimanakah cara kamu menyikapinya? Jadilah kamu seperti mayit. Kalau mayit gimana? Terserah, mau dibolak, mau dibalik, tidak ada masalah. Ini terkadang perlakuan seperti ini yang kita belum bisa praktek. Jadi seperti mayatlah kamu ketika turunnya takdir Allah kepadamu. Ya, kalau seperti mayat kan nyerah aja. Itulah semestinya yang kita lakukan. Kita berserah, nyerah kepada Allah. Apapun takdir yang Allah berikan kepada kita, serahin saja, nyerah gitu. Jadilah seperti mayat. Terus apa lagi? Nah, ini berikutnya. Kita kan tidak boleh menuduh-nuduh Allah, nggak boleh suudzon. Wa in kana la budda an tattahima wa tusi'a dhann fa nafsukal amaratu bisu'il 'asiyatu li rabbiha 'azza wa jalla aula bihima. Kalau seandainya kamu tidak mungkin menghindarkan menuduh atau bersuudzon, maka bersuudzonlah terhadap dirimu, nafsukal amarah. Kepada dirimu lah kamu bersuudzon, kepada dirimu lah kamu marah, kepada dirimu lah kamu menuduh-nuduh itu. Karena nafsul amarah itu yang membuat seorang itu
bermaksiat kepada Tuhannya, maka kepada nafsul amarah itu lebih pas kita suudzon, lebih pas kita marah, lebih pas kita menuduhnya. Wa nisbatuka dzulma ilaiha ahra min maulaka. Maka penisbatan kata zalim kepada nafsul amarahmu itu yang paling pas daripada kamu mengatakan Allah zalim. Nah, nafsumu itu, nafsul amarahmu itu, semestinya nafsul amarah itu mesti dididik dia, paling tidak sampai dia di pada nafsul mutmainnah, radiyah, mardiyah. Terus apa lagi? Fahdhar muwafaqat taha wa muwalataha wa ridha bi fi'liha wa kalamiha fi ahwali kulliha. Kamu mesti hati-hati, waspada ketika kamu cocok atau sesuai dengan apa yang dikalamkan oleh nafsul amarahmu. Jangan sampai kamu ridho dengan perbuatan nafsiyahmu. Jangan kamu sampai ridho dengan kalam nafsul amarahmu. Gak boleh. Kenapa? Li'annaha aduwwatullahi wa aduwwatuka. Karena dia adalah musuh Allah dan musuhmu. Nafsul amarah itu musuhmu, musuh Allah dan musuhmu. Wa mu'aliyatu li'aduwillahi wa aduwika asyaitanir rajim. Nafsul amarah itu dia melayani musuh Allah dan musuhmu. Siapa? Syaitan. Jadi nafsul amarah itu pelayan setan itu. Nafsul amarah pelayan setan. Wa hiya khalilatuhu wa jasusatuhu wa musafiyatuhu. Nafsul amarah itu temannya setan, tukang intipnya setan, mata-mata setan itu nafsul amarah. Anak buahnya lah, pelayannya, yang selalu mengintaimu supaya kamu bisa membuat kemaksiatan, berbuat dosa. Itu nafsul amarah. Allah, summa Allah. Minta perlindungan kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Al-hazar, hati-hati. Dan suruh hati-hati. An-najah, semoga kamu beruntung, semoga kita beruntung. Ittahimha wansubidh dhulma ilaiha waqra 'alaiha qaulu azza wa jalla. Maka kamu marah, menuduh hawa nafsu dan syaitan itu, dan penisbatan kezaliman pas kepada nafsul amarah itu. Lalu bacakanlah kepada nafsul amarahmu itu apa? Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Nih, katakan, kalamkan. Apa itu? Allah tidak akan mengazab kamu jika kamu bersyukur dan beriman kepadanya. Ini kalam yang mesti kita camkan dan kita kalamkan kepada diri kita. Allah tidak akan mengazab orang yang bersyukur dan orang yang beriman. Enggak ada Allah ngazab itu. Maka kita harus yakin dengan ayat ini, surat Yunus. Surat Nisa 147. Allah tidak mungkin mengazab kamu jika kamu bersyukur dan beriman. Adakah dalam sejarah informasi
yang mengatakan Allah mengazab orang yang beriman, mengazab orang yang bersyukur. Nah, orang beriman dan orang bersyukur yakin Allah tidak akan azab dia. Terus apa lagi? Dibacakan, innallaha la yazlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Allah tidak mungkin zalim kepada manusia, akan tetapi manusia itulah yang menzalimi diri mereka sendiri. Disebabkan apa tadi? Nafsul ammarah tadi itu. Banyak lagi ayat-ayat Allah ya. Kun mukhlisan lillahi ala nafsika mujadilan laha anhu azza wa jalla wa muhariban wa sayafan wa sahiba jundihi wa askarihi fa innaha a'da aduwillahi azza wa jalla. Maka yang harus kita lakukan apa? Mesti kita tulus karena Allah. Jadi untuk melawan nafsu amarah syaitan itu, yang pertama yang harus dilakukan apa? Ketulusan. Mesti kita menjadi orang yang mukhlis, tulus. Karena kan iblis itu sudah memproklamirkan dia tidak akan bisa mengganggu hambamu yang mukhlis. Harus ikhlas kita. Apa lagi? Kita harus menjadi tentaranya Allah. Kita harus siap perang karena Allah. Kita harus menjadi askarnya, jundinya. Itu sama-sama artinya tentaranya Allah. Karena yang kita perangi apa? Yang kita perang itu hawa nafsu. Dia menjadi musuh Allah dan musuh kita. Maka ada ayat, qala ta'ala ya Dawud uhjur hawaka fa innahu la munazi'a yunazi'uni fi mulki ghairil hawa. Jadi yang yang protes kepada Allah itu siapa? Hawa nafsu yang bisa protes itu. Yang lain enggak, yang lain patuh aja. Tapi hawa nafsu dia nolak. Bahkan ketika ditanya man ana wa man anta, jawabannya apa? Ya, ana anta. Begitu. Maka musuh Allah itu ya hawa nafsu itu. Maka firman Allah kepada Daud, uhjur hawaka. Tinggalkan hawa nafsu. Dan begitu juga kalam ini maknanya kita juga. Kita mesti tinggalkan hawa nafsu itu. Kalau enggak ya kita diperbudaknya. Kenapa muncul marah kepada Allah? Kenapa muncul tuduhan kepada Allah ketika doa tidak dijawab cepat? Karena ini dipengaruhi oleh hawa nafsu ini. Yang amarah bisuk itu. Nah, ini mesti jadi perhatian oleh kita. Maka untuk melawannya ya tetap bersyukur dan bersabar kepada Allah, meninggalkan marah dan tuduhan dan selalu berdoa kepada Allah dan mesti husnuzan. Karena al-amarah bisuk itu dia tidak husnuzan kepada Allah tapi sifatnya su'uzan billah. Nah, ini lanjutannya. Lanjutannya al-maqalatus sadisatu wa sittun. Maqalah yang ke-66 fil amri bid-du'a wan nahi an tarkihi. Perintah berdoa dan larangan meninggalkan doa. Ini masih berhubungan nih. La taqul la ad'u Allah. Jangan kamu katakan aku tidak berdoa kepada Allah. Sebabnya apa? Fa in kana ma as'aluhu maqsuman fasayati in sa'altuhu am lam as'aluhu wa in kana ghairu maqsumin fala yu'tini bisu'alin balis
tas'aluhu azza wa jalla jami'a ma turidu wa tahtaju ilaihi min khairid dunya wal akhirah ma lam yakun fihi muharramun wa mafsadatun li anna Allah ta'ala amara bi su'ali lahu wa haitsu alaihi qala ta'ala ud'uni astajib lakum wa qala ta'ala wa la tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam is'alullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa qala sallallahu alaihi wasallam is'alullaha bi butuni akuffukum wa ghairi dzalika minal akhbar. Nih, jangan kamu katakan aku tidak berdoa kepada Allah. Kenapa? Jika ada aku yang diminta, bahasanya begini, tidak aku minta atau aku minta, jika itu bagianku, Allah pasti kasih itu. Ini bisa jadi orang murji'ah juga ini. Diminta nggak diminta, kalau itu bagian kita, pasti akan diberikan kepada kita. Nah, ini yang beliau katakan itu. Kalau minta, kalau itu bagianku, aku minta pasti diberikan. Tapi jika bukan bagianku, aku minta dan tidak minta, tetap juga tidak dikasih. Kan tetapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kamu inginkan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Maka jangan kamu sampai tidak mau meminta kepada Allah. Terkadang kan ada juga orang begini, Allah itu kan maha tahu, ya kan? Kan ketentuan buat kita sudah ada, rezeki, mau, apa lagi, jodoh, sudah ditulis. Ya pasti Allah kasihlah kepada kita apa ketentuannya. Yang begini ini nggak boleh. Karena kita orang Ahlussunnah wal Jamaah, kita mesti ikutin perintah Allah. Doa itu karena Allah yang perintah. Lagi-lagi ini doa bukan untuk ngingatin Allah. Dan bukan untuk perintah Allah. Enggak. Tapi doa itu ibadah. Itu kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan memperkenankannya. Lalu apa lagi? Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Jangan kamu iri. Jangan kamu sampai iri apa yang Allah berikan kepada sebahagian kamu atas sebahagiannya. Tidak boleh iri kita. Karunia yang Allah berikan kepada orang lain, kita tidak boleh iri. Kenapa? Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Nah ini orang Ahlussunnahnya di sini. Bagi laki-laki itu ada bahagiannya dari apa yang mereka usahakan. Artinya apa? Doa itu bagian dari ikhtiar yang mesti kita lakukan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabn. Dan bagi perempuan ada juga bahagiannya dari apa yang mereka usahakan. Was'alullaha min fadli. Maka mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Sesungguhnya Allah dengan segala sesuatu itu Maha mengetahui. Minta. Ini yang kita mau munculkan di sini adalah was'alullaha min fadlihi. Mintalah kepada Allah karunia-Nya. Kita disuruh minta. Disuruh berdoa kepada Allah.
Terus Nabi mengatakan, is'alullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin dengan Allah pasti ijabah doamu. Terus is'alullaha bi butuni akfakum. Minta berdoa kepada Allah itu angkat dua tanganmu begini. Okay. Doa minta. Jadi ini mengulurkan tangan kepada Allah, ya Allah, ya Rabb. Ya tergantung cara doanya begini atau begini kan. Kan ada itu. Yang penting minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai begini. Wala taqul inni as'aluhu fala yut'in wala yu'tini fa idza la as'aluhu. Jangan sampai kamu katakan, sesungguhnya aku sudah berdoa, aku sudah meminta, akan tetapi Allah tidak berikan kepadaku. Oleh sebab itu aku tidak minta-minta lagi. Aku tidak berdoa lagi. Hati-hati tuh dengan kalam itu. Terus apa? Baldum ala du'aihi. Akan tetapi selalulah berdoa. Doa terus. Fa in kana dzalika maqsuman saqahu ilaika ba'da an tas'alahu. Maka jika ada hal yang demikian itu, kamu berdoa itu, lalu Allah memberikan bagianmu atau mengiringi doamu itu, mengiringi Allah memberikan bahagianmu untukmu, Allah ijabah itu. Fayazidu dzalika imanan wa yakinan wa tauhidan. Maka jadikan doa yang kamu panjatkan kepada Allah itu, ketika Allah kabulkan, maka itu menjadi menambah keimananmu, menambah keyakinanmu, menambah ketauhidanmu. Dan kamu pasti wataraka su'alil khalqi, pasti kamu meninggalkan meminta-minta kepada makhluk. Warruju'a ilaihi fi jami'i ahwalika wa inzali hawaijika bi azza wa jalla. Dan kembalilah kepada Allah dalam berbagai ahwal dan minta kepada Allah itu apa yang engkau butuhkan Allah pasti berikan kepadamu. Maka mintalah kepada Allah azza wa jalla. Wa illam yakun maqsuman laka a'taka al-ghina anhu wa ridha anhu azza wa jalla bil qasasi fa in kana faqran aw mardan ardaka bihima wa in kana dainan qalba da'ina min su'i mutalabati allati rizqi wa ta'khiri wa tashil ila hini maisaratika aw qatihi anka aw naqsihi fa illam yaskut wa lam yatruk minhu fid dunya a'taqa azza wa jalla thawaban jazilan ma lam yu'tika bi su'alika fid dunya li'annahu karimun ghaniyun rahimun fala yaghibu sa'iluhu fid dunya wal akhirah fala budda min fa'idatin wa na'ilatin imma ajilan wa imma ajilan. Ini menjadi perhatian kita. Jika Allah belum berikan kepadamu apa yang kamu minta, terus apa yang mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan itu ridho. Terima saja. Kalau kamu orang kaya, Allah berikan, tidak Allah kasih, ya terima saja. Kalau kamu orang miskin, kalau Allah belum kasih, ya terima saja, ridho. Jika kamu punya utang lalu minta, ya Allah beri rezeki ya Allah untuk bayar hutang ya Allah, gitu ya. Jika belum dikabulkan oleh Allah, ya ridho. Kalau kamu ridho, ya walaupun utangmu belum terbayar,
belum ada kemudahan, orang yang punya hutang itu dilembutkan hatinya dan tidak minta hutang dia. Yang penting itu aja kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, poinnya di mana? Poinnya ada di kata imma ajilan imma ajilan. Doa yang dipanjatkan kepada Allah itu terkadang Allah segerakan, terkadang Allah akhirkan. Maka semuanya tidak ada sia-sia. Jika tidak dikabulkan oleh Allah di dunia, di akhirat Allah kabulkan. Ini ada hadis Nabi. Al-mu'min yara fi sahifatihi yawmal qiyamati hasanatin lam ya'malha wa lam yadri biha fayuqalu lahu ata'rifuha fayaqulu ma'arifuha min aina li hadhihi fayuqalu lahu innaha badalun ma mas'alatika allati sa'altaha fid darid dunya. Orang mukmin itu nanti di akhirat dia akan lihat lembarannya, ada lembaran kebaikan. Yang kebaikan itu tidak pernah dia kerjakan dan dia tidak tahu kapan dia mengerjakan kebaikan itu. Lalu Allah bertanya kepadanya, kamu tahu ini? Dia jawab, aku tidak tahu. Dari mana saya dapatkan kebaikan ini? Lalu dikatakan, ini adalah ganti dari permintaanmu yang belum dikabulkan di dunia. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah pasti ijabah. Menunjukkan apa lagi? Bahwa janji Allah itu pasti. Maka inilah yang selalu kita diingatkan dalam kitab ini, selalu berdoa kepada Allah. Selalu berdoa. Jangan sampai tak berdoa akan disebabkan karena Allah tak kabulkan. Tapi kadang ada juga hamba Allah tidak mau berdoa karena dia malu sama Allah. Tapi di sisi lain, karena ini adalah amar yang mesti dikerjakan juga, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bagian akhir, wazalika annahu bisu'alillahi azza wa jalla yakunu dzakiran lillahi wa muwahidan wa wadi'a syai' fi mawdi'i wa mu'til haqqa ahluh wa mutabarri'an min hawlihi wa quwwatihi wa tarikat takabbur wa ta'azzum wal anafa wa jami' dzalika a'malu salihatun thawabuha indallahi azza wa jalla. Oleh karena itu, meminta kepada Allah itu adalah bentuk dari zakiran lillah. Itu bentuk kita mengingat Allah. Jadi mengingat Allah itu salah satunya diminta kepada Allah. Kenapa kita minta kepada Allah? Artinya kan ingat itu kan. Itulah kenapa kita disuruh selalu berdoa kepada Allah. Ini wasilahnya untuk ingat selalu kepada Allah. Doa terus kepada Allah. Kalau kita doa terus kepada Allah, maka kita disebutkan zakiran lillah. Maka tadi dikatakan baldum ala du'aihi. Bahkan dawamkan, selalulah meminta kepada Allah. Kalau selalu kita meminta kepada Allah, artinya apa? Maka kita selalu juga ingat kepada Allah. Selalu juga kita ingat kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan kita mesti memahami bahwa sesuatu itu ada tempatnya masing-masing. Tentu Allah akan memberikan haknya kepada ahlinya. Itu harus kita pahami, itu Allah pasti berikan. Dan supaya apa? Kalau kita minta terus kepada Allah, supaya kita tidak takabur, tidak sombong. Kan itu dia, menghindari hal itu. Dan ingat, apapun yang kita minta kepada Allah, Allah pasti balas.
Allah pasti kasih pahala juga. Kan Allah yang ciptain kita gitu kan, Allah yang kasih fasilitas, Allah yang nyuruh kita, lalu Allah juga yang ngasih pahala kepada kita gitu. Nah, dari pembahasan kita malam ini maka dapat kita pahami ya bahwa kita tidak boleh marah kepada Allah apapun yang terjadi. Yang kedua, kita disuruh selalu untuk berdoa kepada Allah. Dan kita mesti yakin bahwa apa yang kita minta kepada Allah, Allah pasti ijabah. Terkadang Allah segerakan, terkadang Allah berikan pada waktu yang tepat. Terkadang Allah kabulkan di dunia, terkadang Allah ganti di akhirat. Oleh karena itu, buang jauh-jauh, jangan sampai kita suudzon kepada Allah, jangan sampai kita marah kepada Allah, jangan sampai kita menuduh-nuduh Allah, tapi husnudzonlah kepada Allah dan selalu berdoa kepada Allah dan yakin bahwa apapun yang kita minta kepada Allah, Allah pasti berikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita, mengingatkan kita semua yang sudah malas-malas berdoa, mulai malam ini doa lagi. Ya, walaupun doanya tidak dikabulkan, doa terus. Doa aja dulu, terus. Insya Allah nanti Allah pasti kabulkan. Paling tidak kita mendapatkan dua hal. Satu, perintah Allah berdoa. Yang kedua, berdoa itu adalah mengingat Allah. Dan tidak itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.